Kuasa
Mari kita semua mengangkat tangan kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Kita angkat kita tepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Spesial kami tidak dapat tahu Tuhan, tapi bersama Tuhan selalu ada kepastian. Amin. Yes. Terima kasih.
doa daripada jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Setiap kita hari-hari ini merasakan betapa berat hidup ini, betapa gak mudahnya menghadapi kehidupan. Banyak orang yang datang kepada saya, dia mengatakan, Bu, saya gak mampu. Berat rasanya, Bu. 2022 saya berjalan seperti tertatih, seperti terseok. Tahun ini semakin sulit bagi saya. Pekerjaan saya, Bu, sepertinya harus tutup. Pekerjaan saya rasanya saya tidak mampu untuk menjalankan. Saya cuma berbicara begini, saudara. Pak, percaya nggak? Kalau langit, bumi, dan seluruh isinya milik Tuhan, kalau Bapak dan saya adalah milik Tuhan, bukan cuma milik Pak, tapi kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan tuh tahu kemampuan kita. Tuhan mengerti batas-batasnya. Saat saudara mengalami seperti yang orang lain hadapi, jangan mengatakan, sudah Tuhan, selesai sudah, aku gak mau. Untuk bayari karyawan gak cukup, untuk kehidupan pribadi kami gak cukup. Memang saudara, hari-hari tidak semakin gampang, tapi teruslah bersukacita, teruslah bersyukur, dan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara terkasih, menara doa peduli kasih tanggal 31 sampai hari ini tadi retreat ke Taman Dayu. Kami berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan ceritanya hampir sama dengan saya. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau dia cerita kemarin, uangnya nggak ada limitnya, saudara. Dia punya kantor di Swiss, di Singapura, di Dubai, dan semuanya dia memiliki, saudara. Dia bahkan dekat dengan orang nomor 1 di zaman Orde Lama. Dia kaya, saudara. Saya mendengar ceritanya. Dia mengatakan 98 habis. Yang dia banggakan uangnya, yang dia banggakan asetnya. Di mana-mana dia punya aset, saudara. 2000 sampai Tuhan izinkan asetnya yang di Surabaya, Geraha Pena, diambil Tuhan. Dia bukan jadi orang yang gak punya, dia miskin. Itu yang namanya miskin, saudara. Yang dulu dia ngomong semua orang takut. Dia bahkan punya, saudara, kapal beberapa. Dia punya pengusaha ekspedisi darat, laut, dan udara.
yang luar biasa dihabiskan Tuhan. Dia bilang, saya dulu merasa kuat, merasa punya duit. Saya mengatakan semua bisa dibeli. Duitnya no limit, no sharing, saudara. Tapi Tuhan izinkan semua habis. Dia dari seberang, istrinya Katolik. Dia ngomong, cari Tuhan yang berbeda dengan agama. Sorry saudara, ada beberapa agama yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, betul enggak ya? Sama dengan agama. Cari yang beda. Dan akhirnya mereka berdoa. Dia bertemu dengan hamba Tuhan karismatik, saudara. Baru dia percaya Tuhan. Dia mengatakan 2010 dia benar-benar bertobat. Saat dia bertobat, bukan Tuhan mengembalikan. Tidak, saudara. Tidak. Dia mencari terus kebenaran Tuhan. Dan dia diizinkan Tuhan mulai bangkit. Tapi bukan untuk pribadinya dia. Dia punya rumah karena iman daripada istrinya. Sehingga dia punya rumah dengan modal 150 juta, dapat rumah yang gede dan dia berikan untuk gereja. Dia perintisan, saudara, sampai hari ini. Bukan cuma di situ, saudara. Bahkan kalau Tuhan izinkan saya akan ke Batam, saya akan pelayanan di sana. Dia ngomong, ayo Bu Evi, berangkat. Di Batam ada 3 gereja. Dia buat gereja. Setelah jalan gerejanya, dia panggil hamba Tuhan, jalankan. Dia tinggal, dia masuk gereja lagi. Dan berpindah-pindah. Sampai di Batam ada 3 gereja. Bukan cuma berhenti di situ, saudara. Di Medan, di Surabaya. Dan bukan suatu kebetulan, saudara. Ceritanya hampir dengan kami. Ketemu lagi. Saya juga dihabisi. Ngelontong saya. Saya tanya, ngelontong itu apa? Habis. Dia diberkati luar biasa. Dan ditawari, ikut aku. Kembali kepadamu. Kamu tak kasih semua yang kamu minta. Dia gak mau, saudara. Beberapa hari yang lalu, bulan mungkin, dia terkena stroke, saudara. Dia seorang WL, stroke. Tapi Tuhan pulihkan. Dia ngomong, Tuhan buat aku bicara. Karena waktu stroke masalah ini, dia tidak bisa bicara. Dia katakan, Tuhan, aku gak mau gak bisa ngomong. Ayo Tuhan, ayo Tuhan. 10 hari dia di rumah sakit. Berapa hari dia koma. Tapi dia ngomong, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah meninggalkan Yesus. Dia kaya menjadi miskin, tapi dia ngomong, Tuhan Yesus lebih kaya. Amin, saudara. Apa yang kau miliki hari ini? Apa yang kau miliki hari ini? Semua asetmu itu milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kau digulung habis, apa yang kau lakukan? Engkau akan benci Tuhan. Engkau akan marah dengan Tuhan. Engkau akan khawatir dengan Tuhan. Nanti tidak ada yang dapat berbuat apa-apa jika Tuhan berkehendak.
saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, tapi mereka semua dari orang yang kaya Tuhan izinkan menjadi yang tidak punya apa-apa. Dan mereka sekarang segenap hati, segenap waktu melayani Tuhan, dia serahkan seluruhnya, dia mau melayani Tuhan. Mereka mau, kalau kita keluar pulau, kalau kita pelayanan, pulang nyeluntung. Saya bingung nyeluntung. Ternyata saudara, dia berangkat membawa duit yang mereka tabung untuk keliling. Pulang habis saudara. Saya tanya, siapa donaturnya? Tuhan Yesus. Saya ngomong, sama dengan saya. Saya kalau pelayanan saudara, punya duit, pulang habis. Kalau yang sering ikut saya, mereka akan tahu. Kalau kita nggak mampir ke rumah makan, karena duitnya pas-pasan. Betul Pak Butoya? Pak Butoya saya ajak saudara. Kita ke desa ya Pak ya. Kita bagus 5 orang, betul Pak? Tapi ada harga yang harus beliau bayar. 5 jiwa diselamatkan. Surga bersorak-sorai. Pulang bawa berkas-berkasnya. Itu kata dunia. Tapi Pak Butoya pulang langsung goodbye. Betul Pak? Goodbye dengan siapa? Bukan dengan Tuhan, dengan orang yang mengembalakan. Saya merasa bersalah. Saya minta ampun Tuhan. Malam saya nangis, saya berdoa. Saya telepon Bu Itoyo, Bu Dad, saya minta maaf. Tidak apa-apa Bu Evi, jiwa lebih penting. Saudara, pelayanan saya di desa, berangkat saya bawa duit saudara, pulang melondong saudara, tapi saya dapat berkas. Saudara jangan kira kalau saya pelayanan kemana-mana, waduh si Evi banyak duitnya, haleluya. Jujur saudara, saya berangkat bawa duit, jangan ke Batam, bukan terus dikasih duit tiket ya beliau, tidak saudara. Saya sama Pak ngomong, nabung, kita akan berangkat. Kalau nanti ada Pak Pitoyo, saya percaya Pak Pitoyo juga nabung, karena saya tidak akan bisa membelikan tiketnya. Saya tadi sudah cari tiket sama Fani, paling murah 1,2 satu orang berangkat kok. Belum hotelnya, belum makan kami. Tapi kami mulai memiliki iman yang kecil, tapi bisa mengubah dunia. Saya mau iman kecil ini bisa berbuah bagi setiap orang. Saya memiliki iman ini bukan karena kuat gagahnya saya. Saya akan memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup saya. Saudara terkasih, saya gak minta donatur, tapi saya punya Papa yang dahsyat. Saudara terbatas, saudara manusia biasa, pasti masih hitung-hitungan. Tetapi di dalam Yesus, apa yang kau berikan, apa yang kau tabur, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya mau saudara di tempat ini memiliki iman kecil, tapi bisa mengalahkan dunia ini. Apa yang kita kalahkan? Kedagingan kita. Saudara gak akan pulang ke surga membawa apa yang saudara miliki hari ini. Hartamu, duitmu yang no limit, tidak. Tapi imanmu ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara terkasih, banyak hal yang kami hadapi beberapa bulan ini. Tekanan demi tekanan, masalah
seperti sepele saudara, tapi membuat iman kami terkadang tidak mampu. Bukan masalah makan saudara, saya percaya saya milik Tuhan, saya anak Tuhan, saya pasti dipelihara Tuhan. Kalau masalah makan itu mah gampang saudara. Saya sudah berpuasa kok saudara, memasuki 4 bulan ini saudara. Buktinya saya tidak kelaparan, saya tetap sehat karena saya memiliki iman. Tekanan boleh datang, masalah boleh datang, tapi saya katakan aku punya Tuhan yang lebih besar. Saudara mengatakan menganggap saya santai-santai aja. Tidak saudara. Setiap malam saya menangis. Setiap malam saya berdoa. Buat siapa? Saudara yang ada di tempat ini. Kalau saya mendoakan saudara 1 jam tidak cukup. Saya menyebut satu persatu saudara di tempat ini. Saudara yang sakit saya menangis. Saudara yang punya masalah saya menangis di belakang itu. Tadi malam setengah 3 saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku gak kuat, saya gak mampu. Ayo Tuhan, angkatkan aku. Buat aku ini mampu menghadapi segala sesuatu. Tambahkan iman ini. Berbicara tentang iman gak mudah saudara. Jika hari ini saudara mengalami masalah, bukan cuma saudara sendiri yang mengalami masalah. Kita semua punya masalah. Dan saya gak tahu sebesar dan seberapa masalah saudara, tapi miliki iman saudara, saudara bisa menyelesaikan semua. Tadi malam saya ngomong setengah 3, aku membuat sesuatu Tuhan. Jemaatku semua diberkati, jemaatku semua bisa hancur. Tapi aku bukan berarti minta pulang hari ini Tuhan. Tugasku belum selesai. Saudara terkasih, masalah di dunia ini terkadang besar, tapi saudara kuat. Terkadang kecil, saudara tidak mampu. Saya mendapatkan sebuah firman yang sederhana saudara. Lukas 17 ayat 6. Saudara, saya menangis. Setelah saya nangis ngomong begini, Tuhan kenapa ya kok sekarang bisanya cuma menangis? Kalau aku dulu perang, aku hajar langsung Tuhan. Tapi kenapa sekarang kalau aku memiliki masalah, tekanan dan sebagainya, aku cuma datang kepadamu dan ngomong, Pak, aku gak kuat, Pak, aku gak mampu. Hanya itu yang saya katakan. Saya punya saudara, saya punya mama, tapi saya gak mau datang ke mereka. Saya punya teman-teman pelayanan, tapi saya gak mau datang ke mereka. Karena apa? Mereka juga memiliki masalah. Saya ingin datang kepada Bapa di surga. Dan Tuhan ngomong, Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan
Yesus. Biji sesami kecil banget saudara, tapi dia memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat. Jangan dipikir saudara, saya baik-baik saja, tidak mempunyai masalah. Saya pribadi punya masalah, tapi firman ini memberikan saya kekuatan. Kalau saudara lihat sebesar apa pohon ara ini, saudara harap ke Israel, saudara akan lihat biji sesami seberapa besarnya. Next time saya akan bawakan saudara biji sesami. Iman yang kecil itu loh saudara, bisa mengalahkan dunia. Tuhan gak ngomong, imanmu harus besar supaya kau bisa memindahkan pohon ara ini. No. Tidak perlu iman segede bayi bisa memindahkan tempat ini. Mari saudara, kita belajar hari-hari ini miliki iman, pengharapan, karena Yesus mencintai saudara dan saya. Jika hari ini kau merasakan hidupmu tidak nyaman, keuanganmu bermasalah, keluargamu bermasalah, rumah tanggamu, anak-anakmu bermasalah, miliki iman ini saudara, engkau bisa mengalahkannya. Jujur 2 hari saya mengikuti retreat itu saudara, saya pulang saya mendapatkan banyak saudara. Ada kesatuan hati di sana. Satu piring bisa makan bersama-sama. Tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Bekerja bersama. Itu saksinya. Esther, betul nggak? Iya benar. Saya ngomong kapan jemaatku seperti ini? Yang tidak senggol kiri, tidak senggol kanan, tapi memiliki iman yang dahsyat bahwa semua akan dipakai Tuhan. Saudara, apa yang saudara cari hari-hari ini? Tuhan gak butuh duit saudara. Tuhan gak butuh kekayaan saudara. Tuhan cuma cari iman saudara. Matius 17:20. Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesami saja, kamu dapat berkata kepada tempat ini, ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi kita. Ayo miliki iman, kesatuan hati, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, itu yang terpenting. Tanggalkan semua atribut dalam hidup kita. Tuhan itu ada saudara. Tuhan gak tidur. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kalau Tuhan gak tidur, apa sih masalah saudara? Dia tahu. Sering saya katakan, CCTV Tuhan 24 jam. Apa yang saudara dan saya lakukan, Tuhan tahu. Miliki hidup akrab dengan Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Kalau kita hidup
benar di dalam firman Tuhan, kalau kita benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak akan pernah takut. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sarah dan Abraham, dia cuma modal percaya, beriman bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Iman, saudara. Saya hari ini sedang mengajari Fani tentang iman. Tadi sebelum ibadah, saya bicara banyak dengan Fani. Saya tidak tahu, Tuhan banyak bicara. Saya ngobrol sama Fani. Saya tidak tahu, kalau seandainya saya harus berangkat, dia punya iman yang besar sebesar biji sesawi. Saya ngomong dengan dia, tidak bisa kamu seperti ini terus. Imanmu harus bertumbuh. Cari Tuhan, cari kerajaan dan kebenaran yang akan semua akan ditambahkan. Iman, saudara. Kemarin kita berbicara, satu hari bagi Tuhan itu 1000. Betul nggak? 1000 tahun. Kalau saya ngomong 3 harinya Tuhan, dia bangkit dan 40 baru dia naik ke surga. 3 harinya Tuhan bilang, tahu berapa saudara? Berapa saudara? 3000 saudara. Kalau sekarang 2023, kurang berapa tahun Tuhan akan hadir? Itu menurut hitungan kita. Karena 1 harinya bagi manusia, 1000 tahunnya bagi Tuhan. Jangan main-main saudara dengan hidup ini. Miliki iman sekecil ini saudara, tapi saudara mau diberikan kekuatan. Firman gak harus yang senang, yang enjoy, yang menyenangkan telinga. Sekali-sekali saudara harus diberikan kejutan. Hidup ini sebuah perjuangan saudara. Apa yang saudara cari hari ini? Kekayaan? Oh iya, semua orang butuh duit. Kemakmuran? Tentu kita mau hidup makmur. Apakah cuma itu yang saudara dan saya cari? No. Damai sejahtera, sukacita. Kalau saudara mau mengerti arti firman, kita akan bersyukur segala keadaan. Saudara memiliki iman, saudara bisa bersyukur. Jujur saudara, hari-hari ini saya tidak diam di rumah, tidak ongkang-ongkang saudara. Tapi saya sedang menjalankan proyeknya Tuhan. Oktober Tuhan suruh saya KKR. Bulan 7 rencana kami ke Batam. Pulang dari Batam kami akan ke Padang. Padang sedang menunggu kami saudara. Banyak tempat-tempat yang Tuhan izinkan saya ke sana, dan Tuhan pasti sediakan apa yang kami butuhkan. Kami gak senang-senang saudara ke Batam. Waduh, ke Batam. Enggak. Proyek Tuhan harus diselesaikan. Mari saudara kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kau enak-enakan di rumah saudara. Kalau kau tidak ada pekerjaan, cari wajah Tuhan. Selagi dia mau, kita temui.
Saudara, hidup seorang hamba Tuhan yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki berat, saudara. Gak gampang, saudara. Seorang hamba Tuhan memiliki iman yang kecil, melangkah. Ada kejutan dari luar, ada tekanan dari luar. Saya ngomong, Pak, cukup sudah. Pak, aku gak mampu. Pak, aku gak kuat. Tapi Tuhan katakan, nah, bukankah aku memilih engkau? Dulu kau tidak pernah beriman, tapi hari ini kau memiliki iman. Walaupun imanmu aku melihat kecil anakku, tapi aku akan memberikan kau kekuatan yang lebih dahsyat. Walau imanmu tidak nampak anakku, tapi aku melihat dalam hatimu. Saudara, apa sih hidup ini? Hidup ini seperti uap, saudara. Hidup ini seperti rumput yang gampang kering, seperti uap yang gampang hilang, saudara. Mari, saudara, waktu Tuhan sungguh amat singkat. Dia segera datang. Jangan kau di zona yang nyaman. Yang penting aku bisa hidup, bisa jalan-jalan, bisa menikmati keuanganku. No, bukan itu, saudara. Kemarin saya ditanyain oleh seorang hamba Tuhan, Bu Evi. Bu Evi mengembalakan dana dari mana? Puji Tuhan, hari ini dulu sampai selama-lamanya saya mempunyai donatur. Oh iya, luar biasa. Orang dekat, sahabat, jemaat, tidak. Terus kekasih saya. Loh, kekasih yang mana? Bapak Yesus. Jujur, saudara, dari awal saya katakan, kalau iman saya masalah makanan, Tuhan selalu kirimkan. Fani berdoa, minta pizza, Tuhan kirimkan 2 box. Saya berdoa, Tuhan, aku pengen makan ayam, Tuhan. Ada jemaat yang dari jauh untuk pintu saya. Ai, oh kenapa? Ayo masuk. Enggak, Ai, saya cuma pengen ngirimkan ayam. Darah Yesus. Saya buka, saya doakan mereka. Mereka pulang, saya buka. Ayamnya 2 ekor, saudara. Saya sama Fani gak muat perutnya. Panggil teman, panggil saudara seiman, kita makan bersama. Hamba Tuhan, kalau dapat berkat dimakan di keuangan. Hamba Tuhan diberkati Tuhan, dimakan sendiri, tidak oleh berkat mana. Saya dapat bisa panggil adik rohani, makan bersama. Saudara jauh, kalau yang dari Manokan, tidak usah sudah, ongkosi larang. Betul nggak, saudara? Iman. Saya mulai mengajari pada tentang iman. Suatu saat saya dipanggil, dia sudah memiliki iman yang dahsyat, saudara. Terus jangan ngomong gini, waduh, kalau Cici Evi yang enggak kembali, wes gak nanggung di Philadelphia gak paten. Soalnya kembali negatif Fani bercekel. Amin. Loh, benar, saudara. Proses, saudara. Saya mau miliki iman. Engkau sekarang diproses Tuhan. Engkau ingin dihancurkan oleh Tuhan. Hatimu, supaya engkau akan menjadi
Elia ke Elisa. Elisa dapat 2 bagian dari Elia. Betul nggak saudara? Dia Elisa. Saya nggak promosi saudara. Tapi suatu saat nanti dia akan menggantikan saya di tempat ini. Dia adalah Elisa. Saya ngomong sama Tuhan, oke, aku tanduk Tuhan. Yang penting iman saudara, bukan yang lain. Seperti wanita yang pendarahan saudara, kita baca Markus 5 25 sampai 29. Ini berbicara tentang iman juga saudara. Markus 5 ayat 25. Kalau saudara sering membaca firman ini, kita akan baca Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Next. Ia telah berulang-ulang diobati oleh sebab berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Berapa banyak saudara dan saya jika mengalami sesuatu yang tidak enak, melakukan berbagai cara, betul nggak? Bahkan nggak terasa saudara, duitnya habis, tapi nggak sembuh. Hatimu yang sakit, kamu mau cari kemana untuk mengobati hatimu yang terluka? Nggak ada. Di pasar adanya cuma hati ayam, kambing, sapi. Nggak akan bisa menggantikan hatimu. Kalau terluka, ngomong Tuhan, hatiku sakit, aku terluka. Terus Tuhan ngomong begini saudara, emang gua pikirin, rasain lu. Begitu saudara? Tidak. Dia akan membuat luka hatimu. Teruskan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin saudara. Saudara yang hari ini merasakan dirimu, imanmu sudah di bawah titik nol, rasanya sudah ada pengharapan, rasanya gak ada orang yang bisa menolong, rasanya uangmu sudah gak ada artinya. Katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Sembuh berbicara bukan sakit penyakit saja. Mungkin hari ini dompetmu sakit, finansialmu sakit, engkau gak mampu membayar semua kehidupanmu, kebutuhanmu. Katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah hati Tuhan, maka saat aku berdoa, Dia mendengar. Saat aku berseru, Dia mendengar. Dan 28, sorry 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Ada sesuatu yang dahsyat karena imannya itu saudara. Apakah orang ini memiliki iman yang besar? Tidak saudara. Dia hanya mendengar
Yesus, tapi dia belum pernah berjumpa secara langsung. Dia hanya mendengar sebuah nama yang dahsyat, tapi dia belum pernah mengalami sesuatu. Tetapi dia menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Asal hujan maka sembuhlah aku. Saudara terkasih, bangkit saudara, bangun dari tidurmu. Firman yang disampaikan bukan cuma memotivasi saudara dan saya, membangkitkan iman kita. Amin saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sakit. Loh, Ci Evi nganggur, aku gak sakit loh, aku sehat. Aku makan sehari bisa 3 kali. Baik, ingat saudara, bukan jasmanimu yang sakit, tapi rohanimu yang sakit. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidupmu tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita hanya dibatasi oleh apa? Kekuatan kita, kemampuan kita, duit kita. Ingat loh saudara, jangan main-main dengan hidupmu. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Kalau kau hari ini dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, itu karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Kami hamba Tuhan hidup mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hidup kami adalah hidup oleh iman saudara. Hidup kami karena iman kami tidak tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, miliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa mengalahkan dunia ini. Amin saudara. Amin. Mau dipulihkan? Jika saat ini rumah tanggamu sedang kacau, jika saat ini rumah tanggamu sudah tidak manis seperti dulu, ketemu lihat wajahnya, enak kamu. Ketemu lihat wajahnya, Tuhan ganti wajah-wajah. Oplas saudara, miliki iman untuk kau dipulihkan, miliki iman untuk kau kembali lagi kepada jalannya Tuhan, supaya hidup saudara dan saya berkemenangan. Kalahkan keadaan dunia ini dengan imanmu. Amin saudara. Di sini banyak yang sakit hati soalnya. Ada yang dengan suami, ada dengan orang tua. Di sini banyak yang sakit hati. Di sini banyak yang sakit dompetnya. Mau dipulihkan? Amin. Hidup miliki iman dulu saudara. Kalau Abraham diberikan keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut, saudara dan saya akan mendapatkan apa yang saudara rindukan. Amin. Amin saudara. Mau diberkati?